Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema cara hidup jemaat mula-mula yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahasan Alkitab. Namun sebelum kita memulai persiapan ini bersama, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersama-sama mau belajar, mempersiapkan bersama bahan ajar kami, dan kiranya melalui persiapan ini boleh makin melengkapi dan menginspirasi setiap anak-anak-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Salam kakak-kakak semua. Kita akan membahas firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema cara hidup jemaat mula-mula dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yuk kita buka Alkitab. Saya akan membacakan buat kita semua. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing cara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan membahas firman Tuhan ini dalam tema cara hidup jemaat mula-mula. Yang terkasih, kalau kita melihat ayat yang pertama, maka kita akan menemukan bahwa orang yang pada saat itu Tuhan berikan sebagai bagian dari jemaat mula-mula ini, jumlahnya nggak main-main ya, 3.000 orang ya, 3.000 jiwa ini loh, jumlah yang sangat signifikan, karena memang peristiwa pada saat Petrus berkhotbah dan Roh Kudus tercurah itu, banyak orang-orang berkumpul dari berbagai tempat di Yerusalem, dan ini menjadi momen pernyataan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dengan luar biasa. Dan kisah kita menyebutkan bahwa di sana banyak orang ditambahkan sebagai bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Kakak-kakak yang terkasih, kalau kita melihat cara hidup jemaat pada saat itu, maka kita akan menemukan bahwa cara hidup mereka itu luar biasa spesial. Apa yang ditemukan dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca saat ini? Yang pertama, mereka itu bertekun dalam pengajaran. Jadi, ini kalau dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini disebutkan tekun. Mereka bertekun dalam pengajaran itu, maksudnya adalah tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Ya, jadi mereka terus-menerus belajar karena rindu untuk mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam, lebih luar biasa lagi. Dan mereka selalu berkumpul, disebutkan di dalam teks kita, mereka bersama-sama mempelajari firman Tuhan, dan mereka memecahkan roti dan berdoa, dan ini menunjukkan ada sikap mengenang karya Tuhan yang luar biasa. Nah, ini bukan pemecahan roti dan minum-minum begitu ya, tapi ini mengenang karya Tuhan. Yesus Kristus, pencurahannya, darahnya yang tercurah di kayu salib, dan mereka berdoa. Dan itu menjadi momen yang luar biasa. Jadi pengajaran yang mereka perdalam ini bukan pengajaran yang lainnya, tapi mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan teks firman Tuhan menunjukkan bahwa dampak dari pelajaran yang terus-terus mereka lakukan dan pemahaman yang terus-terus mereka tambahkan dalam diri mereka itu membuat mereka, lalu mereka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda.
Jadi dampak dari kedekatan dengan pengajaran itu menghasilkan kekaguman. Takut ini bisa diterjemahkan menjadi kagum ya. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini ayat 43 itu diterjemahkan begini. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Jadi kata ketakutanlah ini, hobos, rasa takut itu sebenarnya rasa takut yang mengandung hormat, kagum ya. Ini menjadi sesuatu yang terlihat saat kita benar-benar memperdalam firman Tuhan, maka kita lalu, wow, Tuhan itu luar biasa banget ya. Itu kekaguman seperti itu yang dialami oleh orang-orang pada saat itu. Semoga kakak-kakak juga mengalami hal itu ya ketika mempersiapkan firman Tuhan, membaca teks firman Tuhan, menggumulinya, dan akhirnya kita, keren banget ya, Tuhan itu luar biasa. Dan kita menjadi kagum, hormat sama Tuhan ya. Nah, berapa banyak dari kita yang melakukan persiapan sekolah minggu, pelayanan kita ini, membuat kita kagum gali firman, ya entah mau online atau langsung bersama-sama atau sendiri, kita seberapa banyak dari kita yang menjadi kagum terhadap firman Tuhan itu ya. Nah, jemaat Tuhan pada saat itu jadi luar biasa. Semakin mereka memperdalamnya, mereka semakin kagum, pasti juga akhirnya mau terus memperdalamnya. Yang kedua, kakak-kakak, mari kita melihat ayat yang ke-44, disebutkan di sana, kesatuan hati ternyata ada dalam jemaat pada saat itu ya. Dan mereka ini yang saling percaya itu bersatu. Ini bukan perkara gampang loh, karena mereka itu datang dari berbagai komunitas yang berbeda, dari daerah-daerah yang berbeda. Karena pada saat itu mereka sedang merayakan Pentakosta, berkumpul di Yerusalem, dan Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi percaya, dan Tuhan mempersatukan mereka dalam sebuah komunitas. Itu bukan perkara gampang, apalagi 3.000 orang ya. Nah, yang menarik, mereka tetap bersatu. Jadi punya kesatuan ya. Itu penting banget yang kita temukan dalam teks ayat 44 ini ya. Penggalan kalimat tetap bersatu itu menegaskan bahwa mereka ini terdorong untuk terus menjaga kesatuan, walaupun banyak sekali kepentingan-kepentingan yang lain mungkin bisa mereka kedepankan, tapi mereka memilih untuk bersatu ya. Ini catatan penting nih buat kita ya. Ayat 45 disebutkan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Jadi ini ada dampak dari kesatuan, mereka saling kenal, saling juga berempati mungkin, dan beberapa adalah berarti kan perantau ya dari daerah-daerah menuju ke Yerusalem. Mereka lalu mau saling dukung, support satu dengan yang lain ya. Dan ini menjadi sesuatu kesatuan yang menghasilkan kasih yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi haus firman, kagum sama Tuhan, bersatu, dan penuh dengan kasih. Ini jadi hal yang hidup dalam jemaat mula-mula pada saat itu. Di ayat 46 kita menemukan juga ada bagian penting juga di dalamnya. Mereka bertekun dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi mereka melakukan pelayanannya secara bergilir, dan mereka ketika dapat giliran dicatat dalam ayat 46 bagian akhir, gembira dan dengan tulus hati. Ini penting banget buat kita juga ya. Seberapa banyak dari kakak-kakak yang mendapatkan jadwal pelayanan tuh, wah seneng, gembira, dan melakukannya dengan tulus hati. Pengen mempersiapkan diri, itu kan pencurahan waktu ya. Bikin alat peraga, itu juga mungkin perlu biaya. Kita memberikan hati kepada adik-adik dengan gembira, itu luar biasa. Seberapa banyak dari kakak-kakak masih melakukan itu. Itu menjadi ciri jemaat mula-mula juga ya, ketika mereka melakukan apa yang sebenarnya dampak dari kesatuan itu harusnya membuat kita mau terus melayani. Ketika dapat jadwal, kita gembira, dan kita memberikan diri dengan tulus hati. Ya. Ini yang kedua nih kakak-kakak ya, kita dapat nih. Jadi yang tadi kita belajar soal bagaimana mereka itu terus haus firman Tuhan, belajar, menjadi kagum, dan hormat sama Tuhan, lalu tetap bersatu, dan punya hati, empati untuk saling dukung, dan mereka melakukan pelayanan dengan gembira. Itu pentingnya.
Nah, terakhir kita melihat ayat 47 yuk. Kita melihat ayat 47 disebutkan di sana, sambil memuji Allah. Jadi mereka melakukan pelayanan, kehidupan jemaat pada saat itu, mereka penuh dengan sukacita ya melakukan ini. Aduh, sangat luar biasa sekali ya. Semoga dalam komunitas para pelayan guru sekolah minggu ini juga ada ya suasana sambil memuji Allah, gembira, tulus hati dalam pelayanan kita ya. Di ayat 47 disebutkan, karena dampak kegembiraan itu, dampak tulus hatinya mereka melayani, dampak memberi dirinya mereka, kekaguman mereka akan Tuhan, maka mereka disukai semua orang. Nah, ini catatan juga nih buat koreksi buat kita ya. Seberapa banyak komisi anak ya, itu menjadi komisi yang sangat disukai oleh banyak orang-orang ya, para remaja pengen banget bergabung dengan komisi anak. Kalau sampai hari ini belum ada remaja yang jadi guru sekolah minggu, jangan-jangan nih kita nggak disukai sama orang-orang lain. Dan ya, sebagai tanda disukai juga adalah Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi semakin banyak. Tadi 3.000, ini makin banyak lagi. Ini tanda bahwa komunitas ini sangat hidup luar biasa. Seberapa banyak dari kita juga rindu untuk berbagi firman ya. Berbagi firman dengan banyak orang. Kita mau seperti dua murid Yesus yang pulang ke Emmaus, ketika udah sadar Yesus bangkit, mereka kembali ke Yerusalem, padahal sudah malam hari itu, mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kebangkitan Tuhan. Seberapa banyak antusiasme kita untuk memberitakan firman Tuhan, dengan gembira, dengan terus menemukan Tuhan dengan gelora luar biasa, dan itu bisa membuat banyak orang menjadi kagum pada Tuhan, suka dengan komunitas kita, dan akhirnya Tuhan menambahkan jumlah pelayan atau mereka yang terlibat dalam komunitas kita. Jadi ketika kita akan berbagi dengan adik-adik tentang kisah para rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47 ini tentang cara hidup jemaat mula-mula, yang pertama ada pesan bahwa mereka terus mau mempelajari firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan dan membuat mereka kagum sama Tuhan. Yang kedua, mereka tetap bersatu. Mereka punya cinta atau kasih yang tersalurkan untuk sesamanya. Dan mereka melakukannya dengan gembira tuh ya. Itu penting banget, sambil memuji Tuhan. Dan yang terakhir, wah mereka terus-menerus mau membuat pelayanan ini disukai oleh banyak orang, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Untuk adik-adik di kelas Batita Balita, kita mau menceritakan ini untuk mereka tahu ya, bahwa jemaat Tuhan mula-mula itu, jemaat Tuhan perdana, gereja awal itu penuh dengan sukacita kehidupannya ya. Mereka bertekun dalam doa, mereka belajar firman, mereka berbagi kasih ya. Itu penting untuk adik-adik mengetahui. Di kelas kecil dan kelas besar, kita penting untuk menegaskan bahwa bukan hanya tahu, tapi kita juga menghidupi cara hidup jemaat mula-mula. Tekun dalam pengajaran, kita mau rajin berdoa, memuji Tuhan, dan juga berbagi kasih dengan banyak orang. Dan dampaknya kita disukai oleh orang-orang lain. Buat di sekolah, maupun di keluarga, di gereja, kita bisa melakukan cara hidup jemaat mula-mula ini. Demikian pembahasan firman Tuhan yang saya boleh bagikan. Semoga kakak-kakak menemukan ide untuk menyampaikannya kepada adik-adik di semua kelas. Saya kembalikan kepada Pendeta Sang. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahasan Alkitab. Kita hendak menuju Kak Windy yang akan menyampaikan ide-ide inspiratif nih di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu nih pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak, pada saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema cara hidup jemaat mula-mula yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Sudah bersiap Kak Windy di kelas Batita dan Balita. Mari silakan Kak Windy. Halo kakak-kakak, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam persiapan guru sekolah minggu. Hari ini saya akan share metode bercerita untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita dengan tema cara hidup jemaat mula-mula. Dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan menggerakkan hati orang untuk berkumpul dan juga untuk berbagi. Kakak-kakak, sebelum kelas dimulai atau 1 minggu sebelum tema ini diceritakan, kakak-kakak bisa meminta adik-adik untuk menyiapkan 1 lembar roti. Jadi setiap anak diminta untuk menyiapkan roti 1 lembar saja, atau kalau roti isi 1 buah saja. Begitu, jadi setiap anak hanya cukup 1 roti saja. Lalu setelah memulai cerita di minggu berikutnya, kakak-kakak bisa memulai cerita dengan bertanya kepada adik-adik, ada berapa sih anggota keluarga di rumahmu? Nah, setiap anak mungkin bisa memiliki jawaban yang berbeda. Ada yang di rumahnya hanya bertiga, misalnya sama papa, mama, dan dia. Lalu ada yang berempat karena dia punya adik atau punya kakak, berlima atau punya adik dan kakak, atau bahkan ramai karena ada opa oma, juga misalnya ada tante atau keponakan di rumahnya. Boleh ditanya jadi kakak-kakak, mereka ada berapa orang di rumah? Lalu kemudian kita bisa minta adik-adik untuk mengambil roti yang minggu lalu disiapkan, yang minggu lalu kita minta untuk siapkan. Ditanya nih, coba kamu ambil rotinya. Menurut kamu, 1 lembar roti yang kamu punya, apakah bisa dibagi untuk semua orang yang ada di rumahmu? Nah, jadi kita ajak adik-adik untuk berpikir, bagaimana ya caranya membagi roti yang hanya 1 untuk 4 orang di rumah si A, misalnya begitu. Kita bisa sebut nama anaknya kalau dia udah kasih tahu berapa jumlah anggota keluarga di dalam rumahnya. Lalu kemudian bagaimana ya caranya? Ini ajak adik-adik untuk berpikir. Mungkin mereka bisa berkata, kita bisa potong kah rotinya? Atau kita bisa sobek rotinya. Nah, kita ajak adik-adik untuk menyobek rotinya. Ayo kita sobek rotinya, kita bagi jadi beberapa bagian. Lalu kemudian minta mereka langsung ketika setelah disobek rotinya, dibagi, kita minta mereka langsung membagikannya kepada papa, mama, opa, oma, kakak, adik, pokoknya siapapun yang ada di rumah, sampai 1 roti itu hanya sisa 1 keping saja untuk mereka. Jadi hanya sisa 1 bagian begitu untuk mereka makan. Lalu kemudian setelah semua dibagi, tanya sama mereka, adik-adik senang nggak membagi roti? Apa sih yang diungkapkan sama papa dan mama? Apa yang diucapkan oleh opa dan oma? Apa yang diucapkan oleh kakakmu? Nah, begitu. Lalu kemudian sisa 1 roti lagi, yang 1 bagian kecil itu, ayo kita makan rotinya sama-sama. Nah, lalu kemudian kakak-kakak bisa mulai masuk ke dalam cerita. Nah, adik-adik jemaat mula-mula juga senang sekali loh membagikan makanan yang mereka miliki. Mereka membagikan makanan yang mereka punya dan mereka makan bersama. Seperti yang tadi kita lakukan, kita makan roti bersama-sama. Kita juga berbagi roti yang kita miliki kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Jemaat mula-mula ini adik-adik ada setelah Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus di depan banyak orang. Jadi pada waktu itu Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus di depan banyak orang. Dan semua orang yang mendengarkan cerita Petrus menjadi percaya dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka sangat senang sekali berkumpul
Mereka datang untuk beribadah, mereka datang untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi. Kita bisa mengungkapkan kakak-kakak situasi di mana jemaat mula-mula ini sangat senang sekali berkumpul. Mereka rindu mendengarkan firman Tuhan, mereka rindu bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama. Selain suka berkumpul, mereka juga suka berbagi loh. Jadi mereka tidak pelit, mereka mau sharing apa yang mereka punya. Mereka memberikan baju yang mereka miliki kepada orang-orang yang tidak memiliki baju. Mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan. Mereka sangat suka sekali berbagi. Nah, menurut adik-adik, kenapa ya jemaat mula-mula sangat suka berkumpul dan juga suka berbagi? Nah, jawabannya adalah karena Tuhan menggerakkan hati mereka. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk berkumpul, juga untuk berbagi. Nah, ayo kita ulang sekali lagi. Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk berkumpul dan berbagi? Tuhan menggerakkan hati mereka untuk berkumpul dan juga untuk berbagi. Nah, adik-adik, Tuhan juga menggerakkan hati kita loh untuk berkumpul dan juga untuk berbagi. Apakah adik-adik senang berkumpul di sekolah minggu? Senang nggak kalau kita kumpul sekolah minggu? Apakah adik-adik senang kalau adik-adik berbagi seperti tadi? Apakah adik-adik senang adik-adik berbagi roti kepada papa, mama, opa, oma, atau kakak adik yang ada di rumah? Lalu adik-adik, siapa yang mau selalu berbagi? Nah, kakak-kakak boleh tanya adik-adik apakah mereka mau menjadi anak-anak yang suka berbagi. Lalu kemudian ditanya juga, siapa yang minggu depan mau datang lagi untuk berkumpul di sekolah minggu? Karena apa? Karena Tuhan menggerakkan hati untuk berkumpul dan juga untuk berbagi seperti jemaat mula-mula. Nah, kakak-kakak demikian kira-kira sharing untuk cerita dengan tema ini. Kakak-kakak diingatkan sekali lagi mungkin bisa mengingatkan sebelumnya di hari Sabtu atau bahkan lebih baik seminggu sebelum untuk adik-adik menyiapkan roti yang bisa dibagi ya. Begitu. Terima kasih kakak-kakak untuk sharing pada hari ini. Terima kasih Kak Windy untuk ide-ide kreatif nih bagi kakak-kakak yang akan mengajar di kelas Batita Balita. Dan kita menuju Kak Devina untuk kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu nih pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema cara hidup jemaat mula-mula yang diambil dari bahan bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan sudah siap Kak Devina akan menyampaikan ide-ide kreatif di kelas kecil. Mari silahkan Kak Devina. Halo kakak-kakak, kita bertemu lagi di dalam persiapan guru sekolah minggu. Nah, pada hari ini tema kita adalah
cara hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, kita lihat tujuan untuk anak-anak kelas kecil. Tujuannya adalah supaya anak mau meneladani cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana ada bertekun di dalam firman, bersehati, berkumpul, berdoa, memuji Tuhan, berbagi, bergembira, dan juga tulus hati. Nah, di antara semua itu kurang lebih kata kunci yang bisa kita ucapkan berulang-ulang kepada adik-adik adalah tentang bersyukur, tentang berkumpul dalam hal ini berarti berkumpul memuji Tuhan, dan juga berbagi. Nah, kurang lebih itu kata kunci yang bisa kita sampaikan berulang-ulang kepada adik-adik sekolah minggu kita. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian pembukaan. Di dalam bagian pembukaan, usulan saya adalah kita bermain games, meniup tisu atau meniup kertas, ya kertasnya nggak usah besar-besar, sedang aja, meniup tisu atau meniup kertas tanpa jatuh. Jadi kita tiup seperti itu ya, ada tisu, lalu tisunya kita tiup tanpa jatuh. Kira-kira berapa lama kita bisa meniup kertas itu tanpa jatuh? Kalau angin yang ditiupkan dari mulut kita itu terus-menerus tidak berhenti-henti, maka tisunya sulit untuk jatuh atau kertasnya sulit untuk jatuh. Nah, apa makna dari games ini? Maknanya adalah nafas itu ibarat Roh Kudus dan tisu atau kertas itu ibarat anak-anak Tuhan. Jadi Roh Kudus itu membantu kita. Seperti tisu yang kalau ditiup itu terus-menerus di atas. Nah, begitu juga Roh Kudus membantu kita, anak-anak sekolah minggu, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus, tanpa nafas, mungkin tisunya akan jatuh, gitu ya. Tetapi kalau oleh Roh Kudus, kita bisa melakukan apapun. Nah, lalu kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Isinya itu kurang lebih ada beberapa bagian begitu ya. Yang pertama kan Roh Kudus turun. Nah, ini cerita yang minggu lalu tentang Pentakosta ketika Roh Kudus turun. Roh Kudus turun lalu memberikan karunia kepada orang-orang percaya. Ketika Roh Kudus sudah berikan karunia, di ayat yang kita baca ada begitu banyak orang yang percaya dan dibaptis. Dikatakan di ayat 41 ada 3.000 orang katanya yang percaya dan dibaptis. Nah, oleh karena itu mereka apa yang dilakukan begitu ya? Mereka tidak sendiri-sendiri. Mereka tidak melakukan pelayanan sendiri lalu yang lain nggak ditemenin begitu ya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mereka berdoa bersama, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka makan bersama, saling berbagi, dibilang ada memecah-mecahkan roti begitu ya. Mereka memuji Tuhan dan juga mereka beribadah bersama-sama. Nah, kurang lebih seperti itu yang ada di dalam Alkitab. Lalu apa aplikasi untuk anak-anak sekolah minggu kita? Aplikasinya kurang lebih juga sama, yaitu kita diminta sama Tuhan untuk memuji Tuhan dan berdoa. Kita diminta untuk berteman dengan siapa saja. Kita diminta untuk menghormati orang tua. Kita diminta juga untuk bersyukur dan bergembira karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa melakukan semua itu. Bukan melakukan untuk sendiri, tapi melakukan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kakak-kakak kurang lebih seperti itu yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu. Semoga bisa membantu kakak-kakak semua di dalam mempersiapkan bahan cerita kita pada hari ini tentang cara hidup jemaat mula-mula. Nah, nanti kakak-kakak juga boleh tambahkan contoh-contoh yang sesuai dengan apa yang anak-anak alami di sekolah minggu kakak-kakak. Nah, kiranya
Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Kak Devina untuk ide-ide kreatif di kelas kecil. Dan kita menuju Kak Yosi yang bersiap untuk menyampaikan ide-ide kreatif untuk kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, kita jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema cara hidup jemaat mula-mula yang diambil dari bahan bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Sudah bersiap Kak Yosi untuk menyampaikan ide-ide yang akan menginspirasi kita nih, secara khusus kakak-kakak yang akan mengajar di kelas besar. Mari silahkan Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Kelas besar tujuan kita adalah anak mau meneladani kehidupan jemaat mula-mula. Nah, di ayat 47 atau ayat terakhir menarik ya, karena di situ disebutkan bahwa jemaat mula-mula disukai oleh semua orang, disukai oleh semua orang. Ini bisa kita pakai untuk pembukaan. Kita ajak anak untuk berdiskusi. Apakah adik-adik mau untuk menjadi orang yang disukai oleh teman-temannya, atau mau menjadi orang yang dibenci? Nah, tentu kita yakin ya, mestinya semua orang ingin menjadi orang yang disukai oleh sesamanya. Nah, lalu kita tanyakan kepada adik-adik, menurut kalian apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa disukai oleh teman-teman kita, disukai keluarga kita, disukai oleh siapa saja gitu ya. Nah, minta adik-adik untuk menyebutkan beberapa adik-adik gitu ya, sebutkan. Lalu bisa juga kita lanjutkan dengan lalu apa sih yang sebaiknya jangan kita lakukan, karena kalau kita lakukan maka kita akan menjadi orang yang dibenci oleh sesama kita. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita katakan bahwa pada hari ini kita mau belajar dari jemaat Tuhan, dari murid-murid Tuhan Yesus yang disukai oleh semua orang. Lalu kita minta adik-adik untuk membuka dan membaca Alkitab. Ada beberapa ayat tidak terlalu panjang, kita bisa minta mereka untuk baca. Lalu setelah baca, kita ajak adik-adik untuk melihat. Nah, di ayat terakhir yang tadi kita baca dikatakan bahwa mereka, jemaat-jemaat Tuhan, jemaat mula-mula, disukai semua orang. Lalu kita minta adik-adik, yuk sekarang kalian baca ulang dan cari apa sih rahasianya, apa sih yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus sehingga dikatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang. Cari dari ayat 41 sampai 47 ya. Apa saja yang mereka sudah lakukan. Nah, setelah beberapa adik-adik kita minta untuk menyebutkan apa jawabannya, tentu sambil kita jelaskan gitu ya, untuk istilah-istilah atau kata-kata yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, misalnya bertekun, sehati, dan memecahkan roti, atau apa kata-kata lain yang mungkin masih perlu dijelaskan, kita jelaskan. Nah, setelah firman Tuhan disampaikan, kita masuk dalam penerapan.
Dalam penerapan kali ini kita mau ajak adik-adik untuk mempraktekkan, meneladani kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita sudah tatap muka, kebaktian onsite, kita bisa minta adik-adik untuk membuat lingkaran. Yuk kita buat lingkaran. Nah, ini kita berkumpul. Nah, ambil contoh misalkan ayat 42 dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka jemaat perdana itu mau untuk belajar, mau untuk mendengar pengajaran rasul-rasul. Yuk kita praktekkan. Nah, adik-adik menjadi pendengar ya. Lalu kakak guru di tengah mengajar. Nah, bisa dengan misalnya Tuhan Yesus mengajar supaya kita jangan berbohong. Tuh, sambil yang lain mendengarkan. Nah, setelah seorang kakak guru mencontohkan menjadi seorang pengajar, lalu kalau memungkinkan bisa minta adik-adik atau beberapa adik-adik, satu orang dulu ya, untuk ganti di tengah sebagai pengajar. Minta mereka untuk menyebutkan pengajaran atau hal yang mereka ingat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan apa? Tuhan Yesus mengajarkan apa? Misalnya Tuhan Yesus mengajar supaya kita menolong orang yang membutuhkan gitu. Nah, adik-adik yang lain yang ada dalam lingkaran itu menjadi orang yang dengan tekun mendengarkan pengajaran rasul-rasul tentang Tuhan Yesus gitu. Lalu dalam ayat 42 yang kedua, teladan yang bisa kita dapat apa? Mereka dalam persekutuan. Nah, bersekutu. Bersekutu itu ada persahabatan tapi erat gitu ya. Bersekutu, mereka disatukan karena mereka percaya pada Tuhan Yesus. Mereka disatukan karena mereka adalah murid Tuhan Yesus dan mereka sudah sama-sama menerima Roh Kudus. Nah, yuk kita sekarang praktekkan bersekutu erat. Nah, karena ini masih masa normal baru ya, kita tidak bisa minta anak-anak untuk bergandengan tangan atau apa. Kita bisa coba minta anak-anak untuk memakai Alkitabnya ya. Masing-masing anak pegang Alkitab dengan tangan kanan, lalu temannya yang di sebelah kiri memegang bagian ujung Alkitab. Nah, begitu pula seterusnya, sehingga dalam lingkaran itu setiap anak atau setiap adik-adik saling terhubung satu dengan yang lain, dan yang menghubungkan mereka adalah Alkitab. Mereka tidak perlu bersentuhan tangan ya, tapi mereka bersentuhan dengan menggunakan Alkitab sebagai alat yang membuat mereka ada dalam lingkaran. Nah, ini adik-adik yang disebut dengan persekutuan ya. Karena kita sekarang punya Alkitab yang berisi firman Tuhan yang menyatukan kita, yang membuat bersekutu gitu ya. Itu berarti kita sudah meneladani, mencoba melakukan yang kedua yang diteladankan oleh jemaat mula-mula dalam ayat 42. Nah, setelah itu Alkitab diletakkan, kita baca lagi ayat 42. Setelah dalam persekutuan, ternyata mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, ini maksudnya apa nih memecahkan roti? Nah, ini makan, minum bersama gitu ya. Kalau ayat di bawahnya itu saling berbagi juga gitu ya. Mungkin ada yang bawa makanan banyak, bisa dibagi dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai guru sekolah minggu kita perlu siapkan juga ya, mungkin beberapa buah, misalkan pisang atau
snack dan sebagainya. Nah, minta anak untuk berbagi ya. Mungkin yang mendapat snack bisa bagi dengan sekelilingnya, mendapat roti bisa potong, bisa pecahkan, yang mendapat beberapa pisang bisa dibagi dan sebagainya. Nah, itu berkumpul memecahkan roti. Kita ambil maknanya bahwa ini berbagi-bagi. Ada dalam perkumpulan, ada dalam persekutuan, di mana yang lebih itu mau berbagi kepada yang lain, lalu bisa menikmati sama-sama. Nah, yang terakhir ayat 42, yuk kita teladani sekarang berdoa. Ya. Jadi berdoa. Nah, guru sekolah minggu bisa pimpin, atau kita sekaligus minta beberapa adik-adik, yuk kita doa syafaat ya. Beberapa adik-adik diminta untuk mendoakan untuk pokok-pokok doa. Nah, itu baru ayat 42. Dalam ayat-ayat setelah ini sebetulnya ada teladan yang lain ya, misalnya menjual harta milik, membagi-bagikannya, lalu berkumpul tiap hari dalam bait Allah, memuji Tuhan, makan bersama-sama. Nah, ini karena keterbatasan waktu mungkin ya tidak perlu dipraktekkan langsung, tapi paling tidak ayat 42 itu kita sudah praktekkan. Nah, kalau kita masih kebaktian online, ayat 42 ini bisa kita lakukan secara online juga sih ya, meskipun mungkin tidak bisa optimal juga. Misalnya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, tadi bisa lewat Zoom atau apa, satu orang guru memberikan contoh. Nih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Nah, lalu minta adik-adik yang ada di Zoom untuk mengulang kalimat yang diajarkan oleh guru sekolah minggunya. Nah, itu bertekun itu memperhatikan, mengingat gitu ya. Lalu bisa setelah itu sama ya, kita bisa minta adik-adik yang lain satu atau dua gitu untuk gantian menjadi rasul yang mengajar, yang lain mendengarkan gitu. Lalu persekutuan. Nah, persekutuan ini bagaimana ya kita menunjukkan secara online. Nah, kita bisa minta adik-adik, yuk, apa sih yang menyebabkan kita bersekutu, bersatu? Nah, karena kita sama-sama murid Tuhan Yesus. Apa buktinya kita murid Tuhan Yesus? Tuh, di rumah ada Alkitab enggak? Yuk kita tunjukkan. Ada yang punya salib enggak? Nah, hal-hal yang fisik begitu enggak apa-apa ya, kita minta anak-anak untuk cari, lalu tunjukkan di Zoom. Oh, ini. Nah, jadi kita sama-sama punya kesamaan. Kita bersekutu karena kita dipersatukan, yaitu kita sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersekutu. Lalu kita juga berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti, makan sama-sama. Mungkin bisa diminta untuk mengambil ya, barangkali di rumahnya ada snack atau apa, yuk kita makan sama-sama meskipun terpisah secara online. Itu kan ditunjukkan juga dalam ayat 46 ya, makan bersama-sama dengan gembira. Dan terakhir ayat 42, yuk kita meneladani berdoa gitu. Ya, jadi kakak-kakak dalam penerapan ini intinya kita mau coba cari cara supaya adik-adik itu betul-betul mendapat kesempatan untuk mempraktekkan kehidupan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Nah, tentu kita minta adik-adik juga ya, supaya ini jangan hanya waktu kebaktian nih kita saling bersekutu, kita merasa gembira, kita saling mendoakan gitu ya, tapi minggu-minggu depan dan seterusnya kita mau hidup seperti jemaat mula-mula. Supaya apa? Supaya kita disukai oleh banyak orang, dan supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Roh Kudus ya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan untuk kelas besar, Kak Santi, Kak Indra, dan kakak-kakak semua. Terima kasih
Selamat mempersiapkan pengajaran kita masing-masing ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yosi untuk ide-ide kreatif di kelas besar dan sudah lengkap dari mulai bahasan Alkitab, Kak Pendeta Hendra, di kelas Batita Balita ada Kak Windy, di kelas kecil ada Kak Devina, dan di kelas besar ada Kak Yosi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak narasumber boleh melengkapi persiapan kakak-kakak yang akan kakak-kakak lakukan nih untuk mewartakan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesetiaan yang boleh ditunjukkan oleh kakak-kakak yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Kesetiaan mereka itu berangkat dari Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka. Dan biarlah melalui persiapan kali ini itu boleh makin lagi melengkapi kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Semangat! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.